pelaku pasar di tingkat lokal ini belum tahu bagaimana mengekspornya, bagaimana memasarkannya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana menjaga kualitas ketika ini mau diekspor dan ini QC-nya sesuai dengan standar buyer-nya, kayak kira gitu. Beda kopi kita dengan Brazil, apa beda kopi kita dengan negara-negara lain? Kopi kita cukup unggulan kok. Apa beda kayu manis kita dengan Turki? Sama aja, bahkan mungkin kita lebih bagus ya. Kita nggak perlu jadi menteri kok, kita nggak perlu jadi pejabat kok. Kita bisa sebagai pengusaha, kalau kita cinta negara ini, kita maju. Artinya apa? Jangan kita kerja buat cari muka, buat apa? Kita kerja yang dirasakan oleh masyarakat dan efek dominonya itu untuk semua. Hal-hal prinsip lainnya teknis kita bisa sinergikan. Artinya apa? Artinya bagaimana program-program ini bisa berjalan, bisa sukses sehingga manfaatnya bukan dirasakan hanya oleh kami juga, tapi dirasakan oleh masyarakat luas. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi di special interview. Dan hari ini ada yang spesial karena saya kedatangan temen yang dulunya biasa di sini. Karena belakangan ini sibuk, udah hampir 4 bulan hilang dari peredaran. Tapi ternyata dia sedang bergerak luar biasa. Kita sapa dulu Bang Andrio Caesario. Mantap. Ini Ketua B8 Center. Siap. Organisasi massa yang didirikan oleh beliau, pendiri dan sekarang masih sebagai ketua, untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran ya. Iya. Dan sampai saat ini mereka tegak lurus membela mendukung program Astacita Pak Prabowo. Iya. Dan belum lama ini mereka diminta untuk menjadi mitra Kementerian Desa ya Bang? Iya, Kemendes, ya? menjalankan salah satu program Astacita negara, yaitu bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui desa ekspor. Program desa ekspor. Ya, jadi bagaimana kita bisa sumber daya alam itu menjadi bermanfaat, harganya juga bagus, sehingga dirasakan sampai dengan akar rumput paling bawah. Ini berapa desa Bang? Tingkat petani. Indonesia ya? Alhamdulillah 75.000 desa lebih, dan kita fokus untuk saat ini di 5.000 desa ekspor. Oke, 5.000 desa ekspor. Jadi pekerjaan mereka, tugas mereka ini adalah menggali potensi lokal setiap desa yang bisa diolah untuk dijadikan bahan ekspor ya Bang? Iya, bagaimana potensi setiap desa kita kembangkan sehingga hasilnya itu bisa dimanfaatkan dan merasa manfaat itu secara luas dirasakan oleh masyarakat sampai dengan tingkat bawah, sampai dengan petani. Yaitu potensi di desa di wilayah seluruh Indonesia itu macam-macam. Nah, kita lagi sementara fokus di kopi. Kenapa kopi? Karena hampir semuanya itu kopi adalah salah satu hortikultura yang terbaik, dan Indonesia adalah salah satu penghasil daerah kopi yang terbaik. Kenapa? Karena mungkin untuk daging kita nggak pernah masuk dalam ranking dunia. Karena daging itu kan biasa dari New Zealand, dari negara-negara lain, Australia, US dan lain-lain. Tapi kita kopi, alhamdulillah kita selalu masuk dalam top ranking dunia. Nah, yang kita kenal adalah kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Mandailing. Nah, padahal di daerah-daerah lain tuh banyak kopi-kopi yang sangat premium dan sangat luar biasa. Nah, itu kita kembangkan, kita gali potensinya, bahkan kita cari marketnya
kita sambungkan dengan off-taker lokal, Mhm. bekerja sama dengan kita bagaimana bisa diserap oleh pasar internasional. Oke. Dan karena hasil yang premium mendatangkan hasil yang luar biasa income-nya untuk Hmm. para petani, kira-kira Jadi gitu. ada di situ terus mengumpulkan hasil dari para petani. Ya, Jadi produsen utamanya tetap petani ya? produsen utamanya tetap masyarakat, karena ini Oke. kembali ke masyarakat. Jadi tidak ke sebuah desa terus membangun lahan baru untuk tanam kopi, buka perkebunan gitu tidak ya? Ada rencana ke arah sana, tapi Mhm. kita memaksimalkan potensi yang ada. Oke. Misalkan di desa di Kabupaten Garut, Hmm. itu punya potensi Arabica yang Hmm. premium, yang alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan pasar internasional, sudah ratusan ton kita coba LOI dan kita coba untuk ekspor. Nah, hasilnya itu insya Allah dirasakan oleh masyarakat nantinya. Hmm. Karena kenapa? Biasa petani itu dibeli cherry kopinya dengan harga standar, bahkan Hmm. dengan harga yang sangat murah. Dengan dibeli oleh pasar internasional, dengan standar quality yang kita Ya sampaikan, pastinya standar kualitas internasional ya lah ya? kualitas internasional, otomatis harga juga akan meningkat. Pembelian di bawah juga akan meningkat. Oke. Dan itu yang kita lakukan, dan itu kita bantu Kementerian Desa bekerja sama dengan kita, mungkin juga Kemenlu juga karena ini Hmm. berhubungan dengan diaspora-diasporanya Iya. nanti. Hasil yang dirasakan oleh masyarakat sampai dengan level petani itu akan kerasa Hmm. manfaatnya. Karena mereka nggak tahu ini kualitinya bagus atau enggak, premium atau enggak kalau tidak diberikan edukasi. Nah, Hmm. terus kedua, mereka mau jual kemana? Pasarnya mereka nggak tahu lewat mana. Itulah tugas kita, Barisan 8 Center, bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri, bahkan kita juga sudah punya ketua-ketua perdagangan luar negeri di berbagai macam negara yang memasarkan produk Indonesia ini sehingga quality yang diinginkan oleh pasar internasional itu fokus dan akan menjadi salah satu primadona market internasional di penikmat kopi, kira-kira Oke. begitu. Itu hanya untuk kopi. Hmm. Banyak, ada kayu manis dan lain-lainnya, dan pokoknya kita gali adalah bagaimana potensi ekspor ini menjadi sasaran unggulan Hmm. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kayak Oke. gitu Om Vincent. Ini yang namanya act local, think globally. Ya, Jadi bertindak di sektor lokal, tapi berpikir berpikir secara global. global. Karena kan Bapak Presiden kan sampaikan bahwa di luar negeri aja petaninya udah kaya-kaya, udah Iya hebat-hebat. betul. Kenapa? Karena adanya kebijakan yang Hmm. memudahkan, terus kedua adanya pasar yang jaminan belinya, dan marketnya juga terbentuk bagus, dan quality controlnya itu juga sangat luar biasa. Apa beda kopi kita dengan Ethiopia? Apa beda kopi kita dengan Brazil? Apa beda Brazil. kopi kita dengan negara-negara lain? Kopi kita cukup unggulan kok. Apa beda kayu manis kita dengan Turki? Sama aja, bahkan mungkin kita lebih bagus Ya. ya. Tapi para petani, pelaku pasar di tingkat lokal ini belum tahu bagaimana mengekspornya, bagaimana memasarkannya, bagaimana mendistribusikannya, bagaimana menjaga kualitas ketika ini mau diekspor dan ini QC-nya sesuai dengan standar buyer-nya, kira-kira gitu. Luar biasa ini sebenarnya kalau dilihat memang Pak Prabowo itu sedang berusaha mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan Iya, sampai ke seluruh pelosok. iya, Ya kan salah satunya hanya mungkin memang kadang-kadang gaungnya tidak berasa atau tidak dipublikasikan secara proporsional. Karena kayak program-program begini kan sebenarnya apa ya, ini potensi besar untuk menggerakkan ekonomi dari desa kan, iya, seperti betul, program Masa Cita Pak Prabowo. betul. Ya mungkin nanti Bang Hasan nonton ini, ya Hmm. hal-hal seperti ini memang perlu Sosialisasikan, ya. disosialisasikan atau Komdiji lah, Komdiji daripada ya kritik kita banyak sih ke Iya, Komdiji ya kan. Karena jangan sampai orang melihat itu hanya MBG, hanya Koperasi Desa Merah Putih, padahal iya. banyak sekali program-program Pak Prabowo yang dilaksanakan
untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah Betul. satunya ini desa ekspor. Ya. Ini ngeri sekali nih kalau Jadi sampai begini, banyak program presiden yang butuh kita bahu-membahu untuk mensukseskannya. Kita nggak perlu jadi menteri kok, kita nggak perlu jadi pejabat kok. Kita Iya. bisa sebagai pengusaha, kalau kita cinta negara ini, kita maju. Artinya apa? Jangan kita kerja buat cari muka, buat apa? Kita kerja yang dirasakan oleh masyarakat dan efek dominonya itu untuk semua. Ya. Ya, kami bekerja otomatis juga berpikir bagaimana kita bisa memajukan produk-produk lokal kita. Bagaimana kita sebagai entrepreneur, bagaimana kita sebagai masyarakat, bagaimana sebagai aset dan kader bangsa ini bisa mensukseskan program Cita Presiden, kita kawal program media tanpa harus cari muka, bagaimana kita bekerja dan menghasilkan. Kalau kita bekerja cuman buat cari muka, saya rasa udahlah. Dari zaman dulu kita udah tahu lah. Ya, maksudnya mana orang yang bekerja sungguh-sungguh, mana orang yang bekerja hanya mencari sensasi atau untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kemaslahatan bangsa. Kita tahu dan sangat banyak itu terjadi. Makanya kami Barisan 8 Center selalu kenapa tegak lurus terhadap Bapak Presiden, karena kami adalah bersumpah bagaimana program-program yang baik ini bisa berjalan, program-program yang sangat luar biasa ini bisa terlaksana tanpa kami berpikir harus bagaimana hal-hal prinsip lainnya teknis kita bisa sinergikan. Artinya apa? Artinya bagaimana program-program ini bisa berjalan, bisa sukses sehingga manfaatnya bukan dirasakan hanya oleh kami juga, tapi dirasakan oleh masyarakat luas. Bang Vincent ingat, hasil adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan hanya setengah-setengah, kita bicara nasionalisme, kita bicara ABCD, tapi kita things to do-nya nol atau things to do-nya tidak mempunyai kreativitas yang baik, maka hasilnya juga ya begitu-gitu aja, brother. Oke. Dan kalau program-program seperti ini digencarkan atau digalakan dengan full power, kayaknya demo-demo mahasiswa itu nggak bakal bekerja ya. Ataupun kalau mereka berjalan, masyarakat yang akan melawan balik. Betul. Karena program itu benar-benar mereka rasakan dan ada perubahan yang dibawa di setiap program. Betul. Kalau untuk masalah demo mahasiswa kemarin, saya jujur atas nama pribadi sangat prihatin, sangat miris, dan sangat sedih melihat adik-adik kita ini menyuarakan aspirasinya tetapi tidak pada sesuai dengan adab dan norma. Boleh Bapak Presiden kita itu orang yang sangat legowo, orang yang sangat bisa dikritik, orang yang sangat terbuka. Tetapi ingat, kita harus mengedepankan adab kita. Mahasiswa adalah kaum intelektual ya untuk memberikan contoh bahwa demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan normatif dan sesuai dengan adab istiadatnya. Saya melihat ada ketua BEM yang memaki-maki presiden, ngata-ngatain seorang presiden, ngata-ngatain seorang kepala negara yang sedang berjuang untuk bangsa, itu sedih. Dan saya tidak cari panggung di sini. Saya tidak cari jabatan. Saya bicara Bang Vincent dari awal kita kenal, selalu saya wawancara, saya tidak gila jabatan. Saya hanya ingin bagaimana Indonesia ini bisa sukses dan berdaulat. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni dari hati nurani saya. Saya melihat bahwa ketika kita berdemokrasi, menyampaikan aspirasi, ngomong apapun, itu sah. Dan saya sangat miris melihat kejadian KMBG ini. Ya, dari awal juga saya sudah sering menyampaikan bahwa ini program yang bagus, tapi kalau disusupi kepentingan pasti akan tidak baik. Jangankan MBG, program apapun, ketika disusupi kepentingan pribadi yang niatnya untuk kemaslahatan bangsa, itu pasti ujungnya nggak baik ya. Jadi
apapun program yang dicanangkan oleh presiden kita, ketika dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkaliber, insya Allah hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa boleh menyuarakan isi hati, boleh berteriak, tapi tolonglah gunakan adab, gunakan etika moral kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang benar-benar besar, bangsa yang benar-benar punya aturan. Janganlah ngomong ngata-ngatain presiden. Presiden itu simbol negara kita. Presiden itu imam kita. Presiden itu adalah junjungan kita. Ketika kita memaki, mengata-ngatain sehingga harga diri presiden di mata internasional itu terlihat tidak baik, otomatis kita yang sendiri yang akan malu. Sama aja kita meludah ke atas, kena muka kita kok. Ya, kebijakannya yang dikritisi, ya, bukan person ataupun orangnya yang dicaci maki. Kalau ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai atau yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan harapan bangsa, sampaikan, kritisi secara modern, ya, kritisi secara adab dan istiadat, kritisi secara konstitusional. Jangan mengkritisi tapi ada tendensi ataupun ada kepentingan-kepentingan lain, sama aja dong kayak begitu. Itu juga nggak bagus lah, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kami Barisan 8 Center tegak lurus, ya, membela Bapak Presiden Prabowo dan segala kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara, ya. Dan kalau ada orang yang mengkritisi, mencaci maki, dan melanggar norma aturan hukum, hati-hati. Ini negara punya undang-undang. Ini negara punya aturan. Jangan membuat citra negara kita buruk, presiden yang tidak baik, karena dasar kepentingan. Menjadi mahasiswa, jangan mahasewa. Itu yang menurut saya. Oke. Kan kadang-kadang agak repot juga. Orang bilang kenapa mereka berteriak di jalanan karena saluran aspirasinya tersumbat. Ya. Ya kan? Demokrasi itu memang harus berisik katanya. Tapi kemarin yang menurut kita sih agak memprihatinkan adalah ketika ruang diskusi itu kemudian dibuka oleh pemerintah dengan datang ke kampus-kampus seperti contoh di UGM kemarin. Ya. Ada Budiman Sujatmiko, ada Nusron Wahid, Ya. ada Pak Sudaryoto apa? Ya, Pak Wamen. Ya, Pak Wamen. Tapi kan kita berharap kalau di kampus tuh diskusinya dialognya ilmiah, Ya. elegan, Betul. akademik banget, Betul. dan jauh dari Kata-kata hiruk pikuk. Suara Ya. keras oke, Suara tapi keras. Kalau gaya teriakan preman dan gaya kasar itu tidak ya dibenarkan. kayak ada suara sampai kabinet. Ya, itu yang Mungkin kita paham bahwa mahasiswa dengan jiwa mudanya terus ada semangat mengubah banyak hal itu. Tapi dengan kata-kata itu kita jadi kayak berpikir, yang pertama lu minta dialog. Pemerintah datang membuka ruang itu di tempat lu juga. Iya. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Iya. Nah, Abang melihat peristiwa ini bagaimana dalam dunia demokrasi seperti kita ini? Miris, jujur, sedih, miris, kecewa, bahkan apa ya? Kalau bisa hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi, ya. Kalau memang dibutuhkan aturan hukum ditegakkan, dikedepankan, tegakkan aturan itu. Artinya apa? Pemerintah sudah datang, membuka tangan. Siap dikritik, siap dibully, siap dicaci maki, tapi tolong tetap dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Jangan ada kata-kata yang tidak sesuai dengan adab istiadat kita. Memaki-maki kabinet anjing, kabinet ini, kabinet itu kan tidak pantas dilontarkan oleh seorang yang akademisi. Seorang mahasiswa yang terpelajar. Coba kita lihat, ada nggak orang-orang di luar sana
menyampaikan aspirasi dengan kata-kata kebun binatang, dengan kata-kata tidak terpelajar. Bagaimana citra kampus kita, pendidikan kita, marwah mahasiswa itu bisa dinilai positif oleh bangsa lain. Kalau kita punya mutu kualitas mempertontonkan seperti itu. Oke. Dan itu sangat-sangat tidak bermoral buat saya. Kalau memang ingin menyampaikan, sampaikan secara tajam, kritisi, berikan poin-poin penting, berikan tuntutan-tuntutan rakyat yang harus dikaji dan dilaksanakan oleh pemerintah dan para menteri-menterinya. Itu sah secara konstitusi, tapi bukan mengkritisi dengan tidak beradab. Kita ini, bangsa ini didirikan dengan penuh darah, penuh perjuangan, penuh adat istiadat di dalamnya. Ya, artinya apa? Tolonglah, jangan ada juga kepentingan-kepentingan yang bermaksud menunggangi mahasiswa demi kepentingan-kepentingan yang kita bisa baca itu semua. Ya, negara ini sedang berjuang melalui Bapak Presiden dengan program-program yang bagus. Ya, kalau mengkritisi masalah MBG, betul, kritisi ya oknumnya yang melakukan pelanggaran, bukan programnya. Bayangkan bro, brother kan asli dari Kupang, lihat di sana, lihat di Indonesia Timur atau di pelosok sana. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, anak-anak kita bisa makanan bergizi. Ya, sangat baik, itu program-program mulia. Ya, demo kemarin pun saya lihat di sosial media, ada anak-anak yang kalau bisa MBG-nya jangan di stop, jangan dihentikan. Lalu mahasiswa nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan nurani dan masa depan anak-anak bangsa ini. Mereka butuh makanan bergizi, mereka butuh gizi yang baik, mereka butuh nutrisi yang untuk penyerapan dia sehingga dia menjadi anak-anak yang pintar. Nah kalau misalkan program ini di stop, kan nggak semua orang tua ataupun murid-murid ini bisa merasakan makanan yang layak untuk mencukupi kebutuhan gizi. Jadi kalau MBG ini ditiadakan, itu akan merusak dan bikin malu kita. Kita canangkan program ini sudah program yang luar biasa. Bahkan, brother, di luar negeri, program ini diikuti loh, diadopsi. Ada di 100 negara. Nah, artinya apa? Kita harus bangga Indonesian Pride mempunyai program-program yang sangat luar biasa. Tetapi, sekali lagi, mohon izin kepada Bapak Presiden, tolong awasi circle Bapak Presiden. Dari awal saya selalu sampaikan, ya, saya selalu mendukung program Bapak, juga Bapak harus peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di bawah Bapak. Boleh mendengar Pak, dan wajib mendengar keluhan suara rakyat. Bagaimana kita bisa menjalankan suatu program ini kalau pilot kita benar-benar baik, orang yang kita percaya benar-benar luar biasa. Dan Bapak Presiden selalu bilang, saya sikat melalui kejaksaan ini, itu segala macam. Sekarang Pak, kalau ada, ya bila perlu hukum mati orang-orang yang korupsi Pak. Biar benar-benar menegakkan suatu aturan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Oke. Kalau dilihat kan kebanyakan demo-demo itu, walaupun sekarang masih sporadis di kampus ini, kampus itu, di berbagai titik kan. Tapi makin ke sini agendanya makin mengerucut, reformasi jilid 2. Artinya kan ini tuntutan mengganti pemerintahan di tengah jalan. Ya kan? Itu yang reformasi siapa? Mahasiswa atau mahasewa yang menginginkan itu? Ya di ruang publik kan mereka bilang mereka dari BEM ini, BEM A, BEM B, C, D. Sekarang kita masyarakat bisa menilai dan melihat apakah mereka adik-adik ini pure karena kepentingan bangsa atau karena sesuatu hal. Nah itu harus dikaji. Kedua,
adik-adik menyampaikan aspirasi dengan tidak beradab ini kira-kira akan mendapatkan perubahan atau tidak. Sekarang saya balik. Oke, ya. Sanggupkah seorang ketua-ketua BEM itu untuk memimpin suatu negara untuk menjalankan program presiden, program-program utama ini? Sanggup gak? Belum tentu sanggup. Hapuskan korupsi, emang gampang dihapusin. Udah mengakar sampai bawah. Bahkan triliunan yang diselamatkan oleh Bapak Presiden sangat luar biasa dan sangat sesuatu hal yang berprestasi. Ya, untuk bagaimana mencukupi kebutuhan gizi sehingga anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa makan seimbang, emang gampang. Ya, jadi jangan kita mudah untuk berbicara, mudah untuk menyampaikan sesuatu hal, tapi kita tidak bisa mengkaji lebih dalam apa yang akan dilakukan. Kira-kira gitu, Om. Jadi memang dari demo-demo itu Bang Andrio melihat bahwa ini sebenarnya kayak teriakan yang nilainya tidak banyak ya. Iya. Karena minta menghentikan MBG padahal itu melayani pemenuhan asupan gizi untuk berapa juta anak tuh? 82 juta apa 60-an juta anak. Itu kan angka yang luar biasa. Iya. Tapi mereka demo-demo ini kelihatannya hanya benar nggak bahwa MBG dan lain-lain itu hanya tujuan antara aja. Iya. Sasaran utamanya ya Sasaran bagaimana supaya Pak Prabowo ini segera dihentikan. Iya, itu kan orang-orang yang haus kekuasaan. Itu kan orang-orang yang tidak ingin negara ini bisa berkembang maju. Kalaupun ada yang salah, kritisi. Misalkan, oh sekarang kok ngomong menyampaikan ke presiden ada sekatan ya, tidak lancar ya, sampaikan. Ada ruang-ruang publik untuk bisa menyampaikan, ya. Dan saya nggak suka sepertinya lingkungan Pak Presiden ini kok bekerjanya seperti ini. Loh, itulah saya bilang. Kalau tidak suka dengan oknumnya, sampaikan oknumnya, bukan presidennya, bukan programnya yang bagus gitu loh. Ya, saya juga untuk ke Pak Presiden sampaikan mohon izin Bapak dari dalam hati terus Pak berjuang, terus semangat, rakyat membutuhkan Bapak dan satu hal Pak, jangan ada lagi politik dan bahkan ke depannya politik balas budi Pak. Tempatkanlah orang-orang perlu ganti dengan orang-orang yang baru yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, mau bertarung habis-habisan untuk yang terbaik bagi bangsa ini Pak. Kira-kira begitu. Jadi kalau menurut Bang Andrio, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo sekarang? Satu adalah membersihkan kabinet ataupun oknum-oknum yang masih ada korelasinya dengan orang-orang yang berbuat tidak baik. Ya. Kedua, bila perlu pejabat-pejabat ini melakukan fit and proper test, ya untuk menjadi seorang pimpinan, untuk menjadi seorang yang dipercaya oleh rakyat, bukan asal tunjuk tapi melalui fit and proper test. Kualitasnya, kalibernya, bila perlu bahkan mereka harus punya paparan sebelum mereka dilantik. Kira-kira seperti itu, Bang. Selanjutnya Bang, soal ini terus muncul terus ini. Ya kan UGM, UI, sekarang merambat ke Kalimantan, Sumatera. Ini akan berhasil nggak mereka ini? Ya, karena kalau dilihat tujuan utama mereka, entah itu didompleng atau ditunggangi kekuatan tertentu atau tidak, kelihatannya arah-arahnya itu ke pergantian rezim. Menurut Abang bakal kesana nggak itu? Ya, saya mengomentari ini sebagai kapasitas diri saya ya. Artinya kami melihat bahwa kemungkinan segala apapun yang terjadi, namanya ketidakpuasan ataupun haus kekuasaan dan lain-lain, ataupun orang yang diganti atau orang yang sudah cukup lama berkuasa, menindas rakyat dan lain-lain, ataupun pengusaha-pengusaha yang tidak pro dengan rakyat itu terusik, itu pasti ada hal-hal seperti itu.
Tetapi kami melihat di sini ya, masyarakat ya melihat bahwa mau demo seperti apapun, tujuannya satu, bagaimana kita bisa menjalankan, mensukseskan keinginan masyarakat. Program-program rakyat harus berjalan. Jadi kalau tujuannya mengganti rezim dan lain-lain, itu berarti ada kepentingan. Ya, kita harus libas habis orang-orang yang terafiliasi dengan yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bapak harus tegas, Kapolri harus tegas, Panglima TNI harus tegas, intelijen harus tegas juga menganalisis, bahkan segera melaporkan ke Bapak. Kalau ada sekatan-sekatan informasi ini tidak sampai ke Bapak secara utuh, maka yang menyekat itu harus juga diperiksa. Ya, karena informasi yang masuk ke Bapak harus murni, sehingga Bapak bisa mengkaji secara luas dan objektif. Kira-kira begitu. Kalau ada orang di belakang orang atau mahasiswa-mahasiswa ini, siapa mereka itu, Bang? Yang jelas orang-orang yang tidak suka dengan program-program yang sedang dijalankan. Ya. Orang yang tidak puas dengan konstitusi. Bapak menang sesuai dengan konstitusi, menjalankan programnya bagus untuk masyarakat, mereka nggak puas. Ada kapitalis-kapitalis ataupun konglo-konglo yang usahanya terganggu, padahal usahanya itu tidak pro ke rakyat atau mengganggu kemaslahatan keumatan. Kayak seperti itu, Bang. Mengganggu inilah ya, kepentingan publik ya. Betul. Contoh, Satgas PKH menertibkan tambang liar, menertibkan pembalakan penebangan hutan. Itu kan orang yang sudah menikmati itu kan pasti terganggu. Padahal ditertibkan, dibikin Satgas itu untuk bagaimana segala macam yang ada di dalam hutan bermanfaat untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan oligarki. Banyak sekali upaya penertiban SDM, SDA dan lain-lain. Kemudian orang bertanya, hasil penertiban itu pada kemana sih? Penertiban tambang, penertiban pengelolaan kawasan hutan. Tapi hasilnya kemana? Ya, hasil yang disampaikan kan jelas disampaikan oleh pemerintah juga, bahwa untuk menomboki atau mencukupi bolong-bolong defisitnya kita. Contoh MBG butuh dana, contoh operasional negara ini butuh dana, PU dan lain-lain juga harus berjalan. Ya itu butuh dana semua. Yang jelas digunakan untuk pemerintah, digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kayak kira gitu, Bang. Terakhir, Bang, Abang meyakini apa upaya orang-orang itu yang menunggangi siapapun, entah mahasiswa, aktivis dan lain-lain, akan berhasil membuat Prabowo berhenti atau percaya pada pemerintah bahwa pemerintahan ini akan berlanjut sampai 5 tahun sesuai dengan kontrak sosial kita di Undang-Undang Dasar 45. Ya, gini, pertama saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik dan merugikan, yang nanti juga kita akan merasakan kerugian itu. Kedua, ya, Bapak Prabowo Subianto dilantik secara konstitusi. Kita percayakan sama dia bahwa ini belum jalan 60% pemerintahan. Berilah kesempatan untuk Bapak menuntaskan program-programnya. Mari kita dukung dengan sama-sama kompak, kita bahu-membahu bahwa suasana kita damai sehingga pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik. Ketiga, Bang, supremasi hukum tegakkan. Jangan pandang bulu. Mau dia gimana, ketika dia melanggar konstitusi, ketika dia melanggar aturan, ketika dia melanggar apapun yang menjalan programnya pemerintah, sikat. Tegak luruskan. Ya, kita ingin law enforcement di negara kita baik, aman, sehingga investor asing, investasi bisa mengalir secara maksimal ke negara kita. Dan yang terakhir, Bang, ingat,
ruginya itu kita masyarakat yang merasakan. Iya. Kalau sampai kita terpecah, kalau sampai kita perang, kalau Chaos. sampai kita bertabrakan dengan pemerintah, ruginya tuh kita masyarakat. Iya. Mereka yang mengkondisikan segala hal sesuatu untuk terjadinya perpecahan, merekalah yang akan menikmati itu semua. Yang rugi masyarakat, rugi bangsa Indonesia, rugi semua. Jadi sekali lagi, kita harus membahu-membahu, kita harus kompak, dan kita harus benar-benar bekerja sama bagaimana negara ini bisa berkembang, bisa maju, dan bisa menjalankan program-programnya. Nah, dan terakhir Bang Vincent, Ya. saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas nama pribadi dan Barisan 8 Center, Pak, tegak lurus Pak, dengan konstitusi, jangan terprovokasi oleh siapapun Pak. Bapak adalah seorang komandan, seorang pimpinan, seorang jenderal yang punya analisis teknis, analisis yang tajam dalam menentukan suatu kebijakan Pak. Dan kami sebagai rakyat Indonesia percaya Bapak bisa tetap menakodai bangsa Indonesia ini menuju tujuannya. Kira-kira gitu. Siap. Kalau B8 Center sendiri dalam waktu dekat ini apa rencananya, Bang? Terus menjalankan program-program pemerintah, terus menjalankan kaderisasi kita, yang insya Allah waktu dekat ini juga kita akan munas, dan kita akan mengedepankan kepentingan masyarakat yang pro rakyat itu seperti apa. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Bang Siap, Andrio. brother. Ya, begitulah pemirsa. Kadang-kadang kacamata kita melihat realitas itu berbeda dengan kacamata mereka yang mengurusnya. Nah, Bang Andrio ini termasuk sebenarnya secara non formal itu bagian dari pemerintahan Pak Prabowo sebenarnya. Karena sejak masa kampanye kalau tidak saya B8 Center ini Ya, kan. sebelum Ya, ikut mendukung Pak Prabowo bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi saya banyak berdiskusi dengan Bang Andrio juga dengan orang-orang di organisasinya. Mereka melihat bahwa program Hasta Cita itulah sebenarnya salah satu nilai reformasi dari Indonesia. betul. Wah, kalau ini kita jalankan, kita bisa menyaingi atau setidaknya setara dengan bangsa-bangsa lain karena kita punya banyak sekali sumber daya, dan itu udah dibahas di podcast kita juga di sana. Bang Hasan Nasbi ngobrol dengan kita. Jadi tinggal sebenarnya bagaimana melihat semua yang dilakukan Pak Prabowo ini bukan dengan kacamata kuda, tapi pakai helikopter atau helikopter view. Jadi dilihat dari atas, karena baru kita dengar tadi, kalau saya gak ketemu Bang Andrio mungkin saya gak tahu, oh ternyata ada program desa ekspor. Ini keren banget kalau setiap desa itu 5.000 target ya Bang ya. 5.000 desa memiliki sumber daya potensialnya, sumber daya unggulannya bisa di upgrade dan kemudian jadi komoditi ekspor. Jadi ekspor tuh gak harus dari pelabuhan ini, sekarang bisa. Dan itu kan ada tol laut dulu program Pak Jokowi kan. Kalau desa ekspor ini berhasil, saya yakin Indonesia ke depan akan lebih bagus. Mungkin Jakarta juga tidak akan selalu jadi kota tujuan untuk mencari nafkah. Kalau desa maju, ngapain harus ke Jakarta kan, kayak kita ini. Betul. Kita ini kan pendatang di sini ya kan. Jakarta tuh harus jadi kota administrasi, ya kota bisnis, tetapi resourcesnya itu kan semuanya dari luar, dan itu sangat, potensial luar Dan biasa. kalau bisa kita keluar untuk mengolah itu secara lokal, kenapa enggak? Keren. Kenapa enggak? Ya, sukses terus Bang. Siap. Barisan 8 Center walaupun tidak secara resmi harus punya, kan kadang-kadang relawan itu punya wakil lah di BUMN kah atau di mana, tapi organisasi yang selalu bergerak dengan prinsip kemandirian itu lebih luar biasa karena tidak akan tersandra dengan kepentingan tertentu ya Bang. Betul. Dan anggota Barisan 8 Center, teman-teman kita yang di Barisan 8 Center memang ada beberapa yang di kementerian, ada yang di BUMN, tetapi tegak lurus terhadap pemerintah dan Hasta Cita negara. Kira-kira gitu. Pokoknya kita harus bahu-membahu,
jangan mudah terprovokasi, Betul. pikirkan dampaknya ketika kita bisa terpecah, itu sangat merugikan kita semua. Oke. Dan yang rugi adalah rakyat Indonesia. Betul. Siap. Terima kasih Siap, brother. Bang Andrio. Siap. Sukses terus bersama Barisan 8 Center yang sekarang sedang bermitra dengan Kementerian Desa untuk membangun 5.000 desa ekspor. Ya. Yes. Terima kasih Bang, keren. Mantap. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bang Andrio. Mudah-mudahan desa kalian juga nanti ada dalam 1 dari 5.000 desa ekspor yang akan digarap oleh Kementerian Desa bekerja sama dengan Barisan 8 Center. Sukses terus Bang. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.